Sekarang dengerin musik udah nggak ribet ya. Tinggal kalian pasang TWS maupun headphone. Habis itu kalian tinggal pilih deh mau dengerin musik lewat Spotify atau YouTube. Tapi sampai sekarang ekstensi CD musik ataupun vinyl itu masih rame loh. Terus kenapa sih rilisan fisik ini masih diminati sampai sekarang? Dan apa perbedaan terbesar antara rilisan fisik maupun digital? Nah, sekarang gue bakal ngobrol sama salah satu kolektor tentang sudut pandang dia dalam mendengarkan musik secara fisik maupun digital. Dan sejauh apa sih kira-kira rilisan fisik ini bisa bertahan di industri? Nah, sekarang kita ini udah ada di rumah Om Deddy Otara. Nah, sekarang nih aku mau nanya-nanya Om, kan kalau sekarang tuh kan dengerin musik tuh dari Spotify, dari Apple Music, terus ada aplikasi-aplikasi yang lain. Kalau zaman dulu tuh pakai apa sih Om? Ini menarik sebenarnya. Mungkin bisa jadi anak muda sekarang bahkan tidak kenal tuh apa itu yang dinamakan teknologi zaman dulu ya. Kebetulan di Oma Utara memang banyak menyimpan hal-hal begitu. Saya mulai cerita soal paling dekat adalah kaset. Kaset itu adalah zaman dimana tahun 70 sampai 90-an masih orang mengenal kaset. Kaset yang pertama saya yang mau sampaikan, saya punya cerita soal kaset pertama yang memang saya miliki waktu itu. Jadi ceritanya gini, ini adalah salah kaset yang saya miliki di waktu saya masih SD. Itu tahun 80-an ya, 80-an. Ini adalah kaset Sanggar Cerita. Dulu mungkin di Spotify juga ada sekarang. Jadi Spotify juga mengumpulkan juga atau menampung cerita-cerita yang dimasukkan Spotify. Tapi dulu ini berupa kaset gitu. Jadi kaset ini kita dengarkan dan ini menjadi buruan saya sejak kecil karena kita hanya bisa mendengarkan cerita lewat media kaset ini. Jadi kaset ini pun menjadi kalau saya sebagai anak kecil waktu itu menjadi wajib harus mempunyai kaset. Karena apa? Karena dari kaset saya bisa dengar cerita, apalagi soal si Unyil ini waktu itu sangat terkenal. Waktu itu bahkan si Unyil punya cerita di TVRI ya. Jadi kita hanya bisa nonton TVRI dan dia punya tayangannya, tapi kita juga bisa mendengarkan cerita-cerita Unyil dengan kaset. Jadi mungkin anak sekarang akan mengenal Spotify untuk mendengarkan apapun. Tapi kami dulu zaman tahun 80 atau 70 awal ketika menggunakan kaset ini kita harus benar-benar artinya kita harus punya playernya, kemudian kita harus membeli kaset ini satu persatu karena keterbatasan pitanya juga. Kalau nggak salah mungkin paling nggak sampai 30 menit, ini 15 menit aja satu pita, set A, set B misalnya gitu. Dan dulu mungkin sedikit cerita yang menarik adalah kalau saya diajak orang tua untuk membeli kaset, biasanya kita bisa tes gitu, tes dulu membelinya kaset, terus kemudian kita tes. Tapi artinya kita tidak boleh berlama-lama juga ketika ngetes nih lagunya apa, atau musiknya apa, atau ceritanya apa. Mungkin 1 menit, 2 menit yang antri udah banyak gitu. Itu ya nggak mungkin akan menjadi lucu buat anak-anak sekarang ya. Dengan Spotify siapapun bisa dengerin dengan klik sesimpel itu. Tapi dulu percayalah susah, repot mungkin buat anak sekarang. Tapi buat kami itu mungkin keasikan yang mungkin sudah bisa, keasikan yang mungkin tidak akan terulang lagi gitu. Berarti ini harus ada alatnya sendiri ya untuk buat didengerin. Ya, di kaset, di tape player, tape deck biasanya kami. Kebetulan orang tua membelikan tape deck gitu, kita putar, kita play, ya udah itu menjadi kenikmatan kami, apalagi kalau libur, kita lagi libur Sabtu Minggu itu kita wajib dengerin kaset. Tapi ketika sudah bosan atau dapat informasi kaset baru, kita udah buru-buru nih edisi jilid pertama, jilid kedua, kalau cerita kan begitu kan, nanti akan terbit yang kita beli lagi tuh
di toko kaset gitu. Toko kaset pun kebetulan saya dari Semarang, dan di Semarang juga hanya berapa toko aja yang menjual kaset kan. Akhirnya kita mendatangi toko kaset itu dan lagi-lagi menanyakan yang terbaru kaset itu. Jadi akhirnya ya udah menjadi kegemaran kami untuk mengumpulkan kaset. Jadi mungkin di era saya orang-orang yang mencintai kaset mungkin akan mengumpulkan itu dengan mengkoleksi ya akhirnya gitu. Oh begitu. Nah kalau ini kan ini kaset kan. Nah kalau misal CD apa yang pertama kali Om punya? Sebenarnya jadi menarik kalau ngomongin saya punya memulai. Jadi CD itu adalah menurut saya waktu itu jadi gini. CD adalah produk yang mungkin lebih kayak pengganti kaset. Teknologi itu muncul di era 90-an yang marak di Indonesia ya, meskipun sebenarnya CD sendiri sudah di riset dan diproduksi itu sekitar tahun 80-an, itu sudah mulai ada. Cuman mereka atau CD ini familiar di Indonesia mungkin tahun 90-an. Saya kebetulan di rumah tidak punya player CD. CD termasuk barang yang mungkin dalam tanda kutip mahal untuk kita bisa dengerin waktu itu. Zaman saya SMA dan sebagainya, tapi saya masih, karena kaset waktu itu juga masih ada, jadi saya masih pendengar kaset gitu. Jadi CD menjadi yang tidak bisa saya miliki langsung. Artinya CD-CD yang saya punya ataupun CD waktu itu adalah CD yang saya dengarkan dari milik teman. Waktu saya SMA, waktu kuliah, itu CD-CD-nya banyak. Tapi karena itulah ketika saya mampu membeli, saya dendam. Saya mendendam dan akhirnya saya punya puluhan CD. Mungkin nanti saya bisa tunjukkan salah satunya. Bentar. Jadi baru jadi koleksi itu ya? Yes. Nah, ini seperti ini. Ini CD Nirvana misalnya. Ini CD musik ya, karena kayak penggemar musik rock misalnya, saya ada mencari salah satu itemnya adalah CD ini. Ini saya temukan setelah ya orang sudah meninggalkan CD juga akhirnya gitu. Oh berarti setelah rame-ramenya CD nih baru Ya orang mulai koleksi. mencari lagi dan sebagainya, dan menjadi saya juga kayak seperti apa ya, kalau saya bilang saya balas dendam nih, zaman dulu saya nggak mampu beli ini untuk demi sekolah yang di kebutuhan yang lain gitu. Sekarang saya mampu membelinya dan ya akhirnya saya mengkoleksi CD-CD lagu-lagu Indonesia ataupun lagu-lagu barat. Nah tadi kan kita udah ngomongin lagu nih. Yeah. Kalau misal di kaset sama di CD itu tuh isinya apa aja sih Om? Maksudnya selain lagu tuh bisa diisi apa aja? Saya mulai dari kaset dulu ya. Sebenarnya kalau kaset sendiri memang basicnya kita lebih banyak musik ya gitu. Kalau tadi saya bicara sanggar cerita itu pengecualian salah satu item yang jarang, karena mungkin buat anak-anak gitu ada cerita, ada sanggar cerita, bahkan drama radio itu bisa masuk ke kaset dan sebagainya. Terus kalau era CD, sebenarnya CD memang ya dari dulu memang konsentrasikan ke audio ya, mulai dari musik-musik yang kita kenal atau penyanyi dari dalam atau luar, bahkan bisa jadi soundtrack film itu juga jadi CD. Tapi berkembang lagi dari CD ada VCD, video. Jadi basicnya gambar gitu. Jadi mungkin saya bisa salah satu tunjukkan, ini salah satu VCD yang saya punya juga nih, film Pretty Woman misalnya ya. Itu adalah perkembangan dari teknologi CD yang berkembang ke video gitu. Nih Om, kalau tadi kan kita kalau kaset sama CD kan musik ya. Nah kalau sekarang aku mau nanya, kaset sama CD tuh isinya selain musik bisa apa aja sih? Oke, jadi memang pada basicnya, pada prinsipnya kaset sama CD ya audio ya. Jadi memang lebih banyak menampilkan musik atau lagu karena memang basicnya ke audio. Tapi juga kalau di kaset juga kadang-kadang saya bahkan tadi sudah cerita soal di kaset itu ada cerita atau drama, sanggar cerita, atau yang tadi saya coba itu ada cerita si Unyil misalnya, itu di kaset. Dan itu jadi kegemaran saya waktu saya SD, waktu kecil gitu. Wah, kalau nggak dengerin kaset sanggar cerita ada sesuatu yang kurang gitu. Terus berlanjut ke VCD atau berlanjut ke CD gitu. CD juga sama, masih basicnya tetap audio, musik dan sebagainya. Dan itu pun juga di CD juga kadang-kadang juga menjadi kayak
kumpulan musik-musik dari misalnya soundtrack film juga ada waktu itu ya, sudah ada. Tapi berlanjut dari situ ada teknologi berikutnya adalah VCD, video CD. Video CD ini juga menjadi kegemaran kami waktu itu karena memiliki teknologi VCD yang dimana dengan bentuk media putarnya hampir mirip sama CD dan ukurannya juga sama. Seperti salah satu koleksi saya VCD ini ya hampir mirip kan tadi ya dengan CD gitu. Tapi ini adalah formatnya video. Jadi saya dulu kalau menonton film pakai formatnya adalah VCD. Waktu itu ini menjadi barang yang kami tonton untuk kalau kita pengen muter film dan sebagainya. Tapi setelah itu ada teknologi jauh lebih bagus dari VCD, tapi DVD, digital video, digital. Jadi gambarnya lebih bagus waktu itu. Nah, saya ingat banget waktu tiba-tiba ada teknologi DVD, kita tuh jadi mencari bagaimana DVD film yang bagus menjadi kejaran kita untuk nonton misalnya di rumah teman dan sebagainya gitu, karena gambarnya waktu itu sudah lebih bagus daripada VCD. Jadi CD, VCD, kemudian ada teknologi DVD dengan format yang memang secara fisik hampir mirip piringan CD gitu. Kalau ini kan film-film, kira-kira banyakan film atau musik sih yang Om koleksi? Oke. Kalau berbicara banyak mana, hampir mirip ya, hampir sama lah ya. Tapi mungkin saya akan lebih condong ke musik ya, karena musik jauh lebih banyak band yang saya suka, jauh lebih banyak grup yang saya suka. Kalau film-film saya hanya tertentu, misalnya saya seneng genre perang misalnya, jadi film-film perang saya punya, misalnya ada banyak tema-tema perang yang memang saya kumpulkan, atau tema yang memang film itu menjadi box office waktu itu. Jadi ada kayak tadi Pretty Woman adalah film yang kenapa saya suka dan saya punya filmnya karena waktu itu cukup booming ya, film itu cukup booming, jadi membuat saya harus punya DVD-nya atau punya VCD-nya. Itu salah satu kolektor begitu. Jadi saya memilih film-film mana. Kayak contoh misalnya film Jurassic Park, misalnya Jurassic Park juga dulu tuh tren gitu, tiba-tiba saya harus nyari DVD-nya. Itu ada juga DVD Jurassic Park tuh, saya meskipun ada di bioskop atau 21 kan waktu itu, terus saya kejar ya. Intinya itu kalau film. Kalau musik lebih banyak karena koleksi band-band yang saya suka jauh lebih banyak dan sebagainya dan beragam. Jadi artinya dari Indonesia, dari luar saya kumpulkan. Udah ada lengkap ya? Seneng aja ya, karena memang karena hobi. Jadi apa aja kita kejar tuh, kalau misalnya kita belum punya tuh sampai kepikiran nggak bisa tidur. Jadi mimpi di bawah. Bener. Nah, Om, pertanyaan selanjutnya. Aku izin baca soalnya panjang. Oke. Kalau Boleh. digital kan bergantung sama kodek audio. Yes. Untuk kualitas headset, headphone yang dipakai dan kualitas streaming. Kalau zaman CD kaset tuh butuh apa aja supaya kualitas audionya benar-benar enak buat didengar? Oke. Pada zaman itu. Kaset terutama. Mungkin saya cerita kaset dulu nih. Kaset itu kan artinya teknologinya di pita ya. Jadi sebenarnya area jadi mau nggak mau pita dengan produk yang berbeda-beda akan berkaitan dengan kualitas. Nah, artinya kalau tadi pertanyaannya apa yang membuat membedakan, artinya ya bagaimana pita itu mungkin saya bisa tepat nggak tepat, tapi kasus yang saya pilih adalah misalnya saya akan bermasalah dengan kaset dengan merek BASF ya benar, atau akan lebih bagus daripada lebih jelek nih daripada si Maxell, misalnya kaset jenis mereknya Maxell gitu, karena merek Maxell lebih kuat atau apa. Tapi prinsipnya gitu, kadang merek pita itu akan ngaruh ke kualitas rekamannya atau kualitas kasetnya itu sendiri. Dan banyak juga merek-merek yang lain sih, mungkin itu. Tapi kalau saya mungkin kurang tepat untuk menyebut banyak merek di kaset-kaset ya. Tapi prinsipnya itu ngaruh. Kemudian player kaset juga ngaruh. Kadang-kadang player kaset kan macam-macam tuh dengan merek macam-macam. Ada Sony, ada Philips, ada macam-macam ya. Itu ada banyak-banyak. Itu juga kadang-kadang bisa menjadi penyebab bagus enggaknya kita dengarkan.
Karena waktu itu salah satu yang mendukung kan salon juga, salon sound systemnya pakai salon yang kadang-kadang ada yang kecil, ada yang gede, jadi teknologinya juga kadang-kadang dibantu dengan ampli tertentu, dengan kualitas watt tertentu, itu membuat akhirnya suara jadi celing, jadi jernih dan sebagainya. Begitu juga sebenarnya masuk ke CD. CD juga tergantung bagaimana merek rekamannya ya, atau merek brand perekamannya itu akan berpengaruh dengan kualitas gitu. Dan saya mungkin kalau karena saya jujur waktu saya punya kaset atau punya CD mungkin mendengarkan yang penting jernih dan jelas aja sudah buat saya bersyukur, karena buat saya bukan pendengar yang mengejar benar-benar suara surround atau apa istilahnya, atau tiba-tiba suaranya begitu bisa didengar dengan bagus, karena ya saya sadar diri dengan dulu mungkin orang tua hanya mampunya beli sound apa, ya udah kita beli aja, yang penting kita dengerin dengan jelas, kita itu lancar, playernya bisa disetel dengan bagus, ya udah itu sampai di situ paling. Berarti ngaruhnya di playernya aja kali. Player bisa sama. jadi. Kalau misalkan diputer berulang-ulang tuh jadi memang yang agak unik dari kaset adalah karena pita itu bahkan akan punya masalah ketika sering diputer. Yang menarik lagi kadang-kadang saya juga suka menjadi eksekutor ketika itu putus. Itu nggak terjadi tuh kalau Spotify dan sebagainya tiba-tiba putus di tengah jalan gitu. Tapi kalau kaset itu masih kemungkinan tiba-tiba kok berhenti bunyi ternyata putus. Belum lagi selain putus, istilah orang Jawa apa bundet itu krodit, jadi kusut ya kalau orang Jawa itu bundet gitu. Kalau udah bundet itu bisa di dalam tape-nya itu ketika kita tarik itu kita harus pelan-pelan ngeluarin pitanya, kita urut satu-satu, dan yang sedih adalah ketika kaset itu adalah koleksi kita. Memang kaset yang kita sayangin, kebayang nggak tiba-tiba rusak gitu, aku harus ngebongkar, aku harus membongkar kaset itu pelan-pelan, aku buka pelan-pelan boxnya untuk kayak gulung ulang gitu sebagainya. Dan itu jujur buat saya itu adalah keasikan tersendiri. ada sensasinya sendiri lah. Iya, dan mungkin teman-teman sekarang nggak akan pernah ngalamin itu. Selanjutnya aku mau nanya, kalau kan biasanya suka rusak nih, kalau misalnya CD sama kaset tuh ada perawatan khususnya gitu nggak sih Om? Oke, saya mulai dari kaset dulu nih. Kaset itu PR-nya adalah harus tidak boleh lembab. Kenapa? Karena akan berefek ke jamur. Jadi kaset itu berjamur. Yang itu jadi masalah ketika saya tidak bisa menempatkan kaset itu dengan baik, efeknya jamur. Jadi putih-putih gitu. Itu kalau itu juga salah satu yang membuat saya sedih. Jadi itu jadi efek yang menjadi suaranya jadi buruk dan sebagainya. Ya pasti nggak boleh kena air, jangan dilembab, kemudian di tempat yang kering ya, itu penting buat kaset. Dan satu lagi sebenarnya kalau penikmat kaset harus sering diputer, karena kalau kaset didiemin aja gitu, ditaruh itu yang jelas bisa dipastikan kemungkinan akan rusak. Kalau lama-lama ya, apalagi lembab, itu makin takutnya rusak. Ya memang minimal sering diputar, tapi ya resiko kolektor ratusan ribuan kaset kebayang harus muter satu-satu. Tapi minimal itu dicegah dengan hal-hal yang lembab dan sebagainya untuk mengantisipasi kerusakan yang lebih fatal. Kalau CD ya jelas ya, lagi-lagi mungkin harus di tempat yang benar, dalam artian harus tidak terlalu lembab. Karena saya pernah ngalamin CD yang tiba-tiba kena rayap. Kenapa? Karena kan basicnya covernya kadang-kadang kertas dan sebagainya. Rayap itu suka buat sembunyi di situ. Itu bukan karena mungkin lembab tadi, sama kayak kaset. Gitu sih. Ya prinsipnya harus di tempat yang tidak lembab dan tidak berair, itu menjadi pilihan awal untuk merawat kaset ataupun CD. Kalau CD juga ditaruh di tempatnya kali ya biar nggak. Ada box CD ya, ada box CD. Saya mengumpulkan box CD, box kaset dan sebagainya yang memang selayaknya dia harus ditempatkan gitu. Nah Om, kan udah selesai nih pembahasan, tadi aku udah nanya-nanya soal kaset, CD, terus ada film-film juga. Aku mau bilang ngucapin terima kasih karena dikasih ilmunya buat teman-teman juga nih yang nonton. Kalian harus jangan lupa main ke Omah Otara. Alamatnya di mana Om? Nanti ada di bawah. Kasih ya Om. Terima kasih.